Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Baihaqi pada channel kursus elektronika. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai power supply linier dengan pengaturan volt dan ampere yang terpisah. Baiklah, kita mulai. Power supply dengan pengatur volt dan ampere terpisah. Jadi voltnya ya, besar kecilnya voltnya punya potensio sendiri yaitu P1 ya. Kemudian untuk ampernya juga punya potensio sendiri yaitu P2 ya. Jadi P2 ini untuk ampere ya, mengatur ampere, P1 untuk mengatur besar kecilnya volt. Pada video-video power supply sebelumnya kan hanya voltnya saja yang bisa diatur ya, sementara ampernya itu mengandalkan dari setelan volt saja ya. Jadi kalau ampernya ingin naik, voltnya dinaikkan ya. Pada kali ini saya membuat video power supply linier ya, atau power supply konvensional dengan pengaturan volt dan ampere yang terpisah. Baik, kita mulai. Perhatikan gambarnya. Kita menggunakan trafo 5 ampere ya, CT. Jadi menggunakan trafo 5 ampere CT, keluarannya 20-20 ya, 20-20. Kemudian menggunakan dioda, 2 buah dioda untuk mendapatkan gelombang penuh ya, D1 D2 D1 D2 3 ampere ya, karena ini memang ampernya kecil. D1 D2 3 ampere. Kemudian C1 ya, 2200 mikrofarad 35 volt ya. R1 2 kilo ohm setengah watt, dioda Zener 15 volt 1 watt, P1 ya, potensio atau variabel resistor 4,7 kilo ohm ya. Yang 1 watt boleh, yang 2 watt juga nggak apa-apa, boleh. Transistor 1 ini pakai tip 42, transistor 2 ini pakai BD139, kemudian D3 ini ya, IN5408, kemudian R2 ini 470 ohm setengah watt, kemudian P2 ini ya, variabel resistor atau potensio 6,8 kilo ohm ya, 1 watt atau 2 watt juga nggak apa-apa ya, yang standar juga nggak apa-apa. Oke, sekarang kita telaah cara kerjanya. Arus AC ya dari output trafo sekunder ini disearahkan oleh dioda D1 D2, maksudnya disearahkan itu di-DC-kan. Setelah menjadi DC diperhalus oleh C1 ya. C1 ini sebagai filter, juga sebagai penampungan sementara, juga dia sebagai penghalus ya. C1 ini karena dipasangi C1 di sininya, karena ada C1 maka tegangannya naik ya, seukuran tegangan peak ya. Jadi dari 20 volt ini jadi 28 volt DC ya. Kemudian si arus itu mengalir melalui R1, juga mengalir melalui dioda Zener ya, DZ ya. DZ-nya 15 volt. Nah, karena DZ-nya 15 volt, maka yang paling tinggi di sini itu 15 volt ya. Yang paling tinggi di potensio antara kaki 1 dengan kaki 3 itu hanya sebesar dioda Zener. Dioda Zenernya ada 15 volt, maka di sini antara kaki 1 dengan kaki 3 ini juga maksimum hanya 15 volt. Ini menentukan outputnya ya. Makanya outputnya juga maksimum hanya 15 volt ya, karena dioda Zenernya 15 volt. Nah, ini P1 ya. Sekarang kita perhatikan transistornya. Ini transistor 1 adalah jenisnya PNP. PNP yaitu panahnya masuk ke dalam, arah arusnya itu masuk ke dalam ya.
Emitor harus mendapatkan positif. Nah, ini mendapatkan positif dari jalur atas ini ya. Kemudian kolektor harus mendapatkan negatif. Nah, ini positif nanti melalui beban ya, melalui beban. Jadi kalau di sini dipasang beban gitu tuh ya, pasang beban itu beban, dia akan dapat negatif. Negatifnya dari mana? Dari beban ya, dari beban. C harus dapat negatif, negatifnya setelah nanti dipasang beban. Kemudian basis harus mendapatkan negatifnya. Ini P, N, N ya, ini harus dapat negatif. Negatifnya dari mana? Negatifnya perhatikan ini. Nah, ini negatifnya dari kolektor, emitor. Nah, dari sini, dari P2 ya, dari P2 dapat negatifnya. Dari P2. Tapi ya sebelum dia dapat negatif dari P2, tentu ini harus on dulu. Nah, sekarang kita perhatikan. Dia adalah jenisnya adalah NPN ya, panahnya ke bawah. Berarti dia harus mendapat negatif, negatifnya dari R2 dan P2 ini ya, ini kan jalur negatif bawah. Kemudian ini harus mendapat positif. Di sininya basisnya positif, ini harus dapat positif, ini negatif, negatifnya dari bawah ini ya, dari R2 dan P2 sebagai pengatur arus nanti. Basisnya harus dapat positif dari mana? Positif dapat dari membagi tegangan R1 dengan P1 ya. Ini positif, ini negatif, berarti di sini positif, berarti di sini negatif ya. Jadi ini nilainya diodezinernya ini 15 volt. Nah, perhatikan basis dapat positif dari pembagi tegangan yaitu P1 dengan R1 ya, P1 dengan R1. Oke, sekarang kerjanya perhatikan. Emitor dapat negatif dari R2 dan P2. Basis dapat positif dari pembagi R1 dengan P1. Karena basis dapat positif dari R1 dan P1, maka transistor ini on. Karena on, maka kolektor dan emitor ini nyambung ya. Kalau on itu ibaratnya nyambung kan, kalau on itu nyambung. Karena nyambung, maka ada negatif melalui sini. Nah, sini. Nah, ini transistor jenisnya PNP karena ada negatif dari sini ke sini, ada negatif gitu ya. Maka transistor TR1 pun jadi on ya, karena di sininya dapat positif dan ininya dapat negatif dari beban. Ya, jadi cara kerjanya transistor 2 mendapat positif basisnya dari pembagi tegangan R1 dan P1, kemudian emitornya mendapat negatif dari R2 dan P2. D3 ini sebagai stabilisator ya, pembagi tegangan. D3 ini sebagai pembagi tegangan. Jadi dari sini, ini dari sini sampai ke bawah ini disebutnya pembagi tegangan ya, pembagi tegangan, rangkaian pembagi tegangan di mana tegangannya itu nanti disuplai ke si emitor. Oke, diulangi lagi. TR2 jenisnya adalah NPN, panahnya keluar ya. Maka emitor harus dapat negatif. Dari mana dia dapat negatif? Dari R2 dan dari P2. Basis harus dapat positif. Dari mana dapat positif? Dari P1 dan R1 nih ya, dari sini P1 dari R1 P1 kemudian negatifnya. Karena emitor dapat negatif dan basis dapat positif, maka transistor ini on. On itu nyambung antara kolektor dengan emitornya ya. Karena on atau nyambung kolektor dengan emitornya, maka ada setrum negatif menerobos ke sini ya, di sini menerobos ke basis. Justru ini yang dibutuhkan. Kenapa? Karena transistor ini jenisnya ada PNP, di mana PNP adalah emitor perlu positif, dia dapat dari dioda, dua buah dioda ini. Kemudian basis perlu negatif, dia dapat negatif dari terobosan C dengan E ini kemudian ke sini nih ya, ini ke sini, ke situ, ke sini ya. Nanti si kolektor dapat negatif dari beban ya. P1 ini berguna untuk menyetel
tegangan ya. Jadi tegangan dari 0 sampai 15 itu adalah P1. Dengan memutar-mutar P1, tegangannya outputnya di plus dan min ini bisa dari 0 sampai 15 volt DC ya. Kenapa 15 volt DC maksimum? Karena di sini diodogenernya 15 volt DC, 15 volt gitu ya, prosesnya 15 volt. P2 ini berfungsi sebagai mengatur-ngatur arus dengan cara menambah negatif melalui emitor ke basis ya, dengan memperbesar dan memperkecil negatif menerobos P2 R2 kemudian ke emitor ke kolektor ke basis, atau dari basis ke kolektor emitor kemudian ke negatif. Ternyata ini menambah arus ya. Jadi caranya gimana caranya? Caranya umpamanya saya hapus aja dulu ya. Ini caranya ada beban umpamanya kita beban apa gitu ya, yang dia bebannya tertulisnya umpamanya bebannya ini plus minusnya gitu ya 12 volt ya. Nah terserah apalah alat apa gitu ya. Pertama disetel dulu ininya 12 volt ya. Kemudian ininya disimpan di tengah aja dulu ya, posisi tengah atau posisi bawah, tapi jangan sampai habis. Disetel dulu ininya, diukur pakai multitester. Kalau sudah 12 volt baru ininya sambungan ke sini. Yang negatifnya umpamanya yang positifnya sebelah sini, yang negatif sini, sambungkan yang positifnya ke sini, kemudian negatifnya ke sini. Kemudian ukur juga sekarang setelah disambung, ukur dengan ini, dengan multitester ya, dengan multitester. Kalau ternyata dengan multitester itu drop ya, yang tadinya tanpa beban itu 12 volt kemudian sekarang drop, maka diputarlah yang P2 ini. Diputar P2 ya. Itu. P2 pelan-pelan diputar sampai polnya itu menunjukkan 12 volt ya. Makanya sebaiknya di sini dikasih beban tiruan ya, bukan beban tiruan, maksudnya beban supaya dikasih ini, sebaiknya dikasih R di sini ya, kira-kira ukurannya 1 kilo ohm ya, kemudian wattnya yang gede lah, kira-kira 5 watt gitu ya. Maksudnya apa ini? Maksudnya dikasih R di sini apa? Maksudnya ketika belum dikasih beban, biar kita ngukur pakai multitester itu bener gitu, tegangannya bener ya, bener. Soalnya gini, kalau tanpa R ini kosongan begini, kadang-kadang dia 12 volt ya di multitesternya. Padahal dia ibaratnya kalau tenaga mah kopong gitu ya. Kalau tenaga mah kopong 12 volt tapi kopong gitu, nggak bertenaga. Jadi kalau dikasih beban dulu di sininya, beban simulasi dulu ya 1 kilo ohm lah gitu ya. Kemudian ukurannya 5 watt. Nah, ketika diukur sama kita itu betul ya, nggak kopong, artinya kalau memang dia 12 volt tuh 12 volt padat gitu ya. Kalau ibarat apa, kepal tangan begitu ya, 12 voltnya itu benar-benar padat ya. Kalau tanpa beban tiruan dulu di sini, tanpa beban apa ya, beban tambahan lah gitu ya, maka si kepal itu lembek gitu ya. Jadi sebaiknya dikasih R dulu di sini sebagai beban apa ya, beban untuk meyakinkan nanti kita tegangannya itu benar gitu diukurnya. Nah, setelah dikasih beban begitu, baru di sininya kalau ada BM atau apa gitu ya, itu yang perlu 12 volt, baru disambungkan dari sini ke situ, dari ke sini. Si bebannya perlu dibuka, nggak usah, biarin juga nggak apa-apa, biarin aja. Nah, kalau ternyata disambungkan begini drop tegangannya, maka naikin ampernya si P2 ini, naikin pelan-pelan, naikin ya, sampai 12 voltnya itu benar gitu, 12 voltnya. Biasanya kan kalau belum ada beban dia 12 voltnya
Ya tergantung sih bebannya. Kalau bebannya nggak konslet atau nggak makan besar, mah ampernya ya begitu diukur di sini 12 volt, ya di kesininya juga 12 volt tetap. Tapi kalau ternyata ininya bebannya besar, begitu 12 volt, ternyata begitu disambungkan ngedrop, maka naikin dari P2. Ya, saya kira sudah cukup. Kalau mau bikin ya ininya nih sebagai daftar komponennya ya, silahkan di screenshot. Ini daftar komponennya ya. Kalau mau bikin juga banyak barangnya ya, di pasaran banyak. Trafonya cukup 5 ampere lah, karena memang transistor TR1 ini tipe 2 ini ya paling berapa sih, 3 ampere ya. Nah, kalau ingin lebih besar gimana? Ya bisa saja diganti dengan 2N3055 ya, diganti dengan 2N3055 ya, lumayan agak besar gitu ya. Sudah jelas ya? Saya kira udah cukup. Demikianlah keterangan mengenai power supply linear dengan pengatur pol dan ampere terpisah. Jangan lupa pijit knob subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Kalau ikhlas, silahkan berdonasi dalam bentuk mengisi pulsa nomor HP saya atau membelikan token listrik untuk menunjang kegiatan kursus online ini. Nomornya ada pada deskripsi. Sampai jumpa pada video berikutnya.